Sobat Podcast. Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sobat-sobat semua. Berjumpa kembali dengan saya Ajis Saya Ulus Musim Lubis di Sobat Podcast. Soleh bareng sahabat. Insya Allah Insya soleh. Allah soleh. Oke, gimana nih kabarnya sobat-sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Ya, benar. Meskipun kondisi saat ini sedang sangat mengkhawatirkan. Betul. Karena banyak teman-teman yang lagi sakit gitu, banyak juga keluarga yang lagi sakit. Dan semoga kita berdoa entah itu keluarga kita atau teman kita bisa cepat kembali seperti sehat sedia kala. Ya, betul. Gitu. Dan seperti biasa sebelum mulai hari ini juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal sharing-sharing lagi terkait sebuah permasalahan yang mungkin permasalahan tersebut bisa diobrolkan bareng-bareng di sini. Gitu. Dan juga kita disclaimer sekali lagi, kita bukan siapa-siapa. Ya. Tapi walaupun begitu, kita hanya ingin bercerita, hanya ingin sharing aja. Siapa tahu gitu kan, dengan bercerita itu teman-teman ada yang terwakili. Ya. Nah, dan hari ini pembahasannya mungkin agak cukup Berbeda kayaknya berbeda sedikit ya, ya. dan ini agak-agak lumayan apa ya, lumayan sensitif lah ini pembahasan yang karena ini akhir-akhir ini sering banget disebut lah kata-kata ini tuh. Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang toxic. Waduh, Gila, toxic nih. Ini kayaknya menarik nih, ya. Jadi kan kalau arti sederhananya kan toxic itu dari bahasa Inggris ya, artinya racun. Racun, ya. Nah, tapi apa sih sebetulnya yang disebut racun ini tuh gitu? Apa sih sebenarnya yang menjadi racun ini tuh untuk apa dan sesuatunya tuh apa gitu. Oke. Nah, jadi kita akan mencoba untuk ngebahas ke dalam 3 hal ya mungkin ya. Dan karena ini juga sebetulnya berawal dari teman-teman kita sendiri sih yang sering bercerita gitu bahwa mereka tuh mengalami sesuatu hal yang toksik ini gitu. Karena kan namanya sifatnya racun ya. Racun itu kan berbahaya untuk tubuh gitu. Nah, tapi dalam hal ini mah kalau yang setahu aku sih konteksnya orang tuh udah tahu itu tuh racun tapi tetap aja dilakuin. Oh, ada efek apa kali ya? Ketagihan kali. Nah, ada yang akhirnya tuh menjadikan hal tersebut itu kebutuhan gitu. Oke. Karena udah terbiasa gitu. Ya yang setahu aku gitu ya, yang sering banyak orang cerita gitu bahwa dia tuh mengalami toksik itu ketika dia tuh udah mulai ketergantungan dengan suatu hal yang dia tuh sadar bahwa itu tuh apa ya Nggak namanya, baik gitu ya. nggak baik gitu. Nah, contohnya misalkan, nah ini masuk nih langsung ke yang pertama, yaitu misalkan dalam hubungan yang toksik. Oke. Mungkin istilahnya kayak toxic relationship gitu ya. Nah, itu kan Waduh. itu lagi banyak banget nih yang diomongin nih masalah sebuah hubungan yang toksik, sebuah hubungan yang beracun. Maksudnya gimana nih kalau lu sendiri gimana, Lis? Iya. Kalau aku dengar istilah itu Jis, ya. Jadi sebenarnya aku juga baru tahunya mungkin belum lama, mungkin baru setahun 2 tahun ini mengerti kayak istilah toxic relationship gitu. Mungkin kalau aku gambarin ya, setiap individu atau setiap orang yang lagi berada di keadaan toksik atau lagi berada dalam keadaan yang punya hubungan yang dianggap orang toksik, kayaknya sih orang itu nggak sadar Jis. Dia mah nggak akan sadar bahwasanya dia lagi dalam keadaan toksik. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan orang yang dimabuk cinta itu ya, atau orang-orang yang lagi kasmaran kan emang rada sulit ya untuk dinasehatin kayaknya. Kan emang bagi dia ya emang dunia milik berdua, terus kayak segala sesuatunya manis, yang pahit terasa kayak coklat gitu kan. Itu kan kayak emang orang yang lagi kasmaran biasanya sih ya sebegitunya, emang agak sulit. Sehingga kalau kita kayak ngelihat gitu kan, kayak mungkin kita orang di sekitarnya yang ngerasa hubungan dia tuh sudah toksik. Nah, mengapa tuh? Kenapa orang di sekitar itu menyebut bahwa hubungan ini toksik? Nah. Apa yang terjadi dan apa yang dilihat gitu sehingga akhirnya berpikiran kayak gitu? Mungkin kayak indikatornya apa nih gitu ya. Nah, iya gitu. Iya, Yang disebut toksiknya tuh yang gimana gitu. Betul. Jadi mungkin sepengetahuan aku Jis ya, balik lagi ya teman-teman ya, kita bukan orang yang memang paham banget gitu ya, tapi kita lagi mewakilkan keadaan-keadaan sebenarnya. Jadi toxic relationship adalah kondisi ketika ternyata pada saat mereka menjalin hubungan itu sudah tidak lagi menghiraukan atau memberikan perhatian ke himbauan-himbauan atau warning dari orang sekitarnya, Jis. Kalau menurut lu kayak gitu? Menurut aku kayak gitu. Jadi kayaknya dia jadi orang yang bener-bener tutup mata, tutup telinga, buka hati gitu. Jadi buka hatinya emang sama pasangannya aja gitu kan. Tapi mata dan telinganya ditutup.
Pokoknya nggak peduli lah apa Nggak kata peduli aja. orang lain gitu. Meskipun kata orang lain teh itu tuh salah loh apa yang kamu lakuin tuh, atau enggak itu tuh salah yang pasangan kamu lakuin gitu. Tapi menurut dia Enggak enggak. kok, biasa aja. Nah, itu Karena dia merasa hatinya bener-bener aja sih. nah, ketika posisi itu udah termasuk dalam toxic relationship. Nah. Hubungan dia tuh udah toxic. Itu salah satu indikator yang kayak wah ini udah bahaya nih, udah Oh, menjurus ke oke. toxic nih kayaknya nih. Ini kayaknya menjurus ke sana nih. Gitu Jis. Oke, iya sih. Jadi yang setahu aku juga adalah misalkan pasangannya ini tuh sering sering misalkan memaksakan sesuatu gitu. Oh, maksakan kehendak Memaksakan gitu ya. kehendaknya. Dan menurut pasangannya ya nggak apa-apa gitu. Toh aku juga mau ngelakuin. Nah, Oke. tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia bercerita ke orang lain, dia tuh nggak mau gitu. Nggak mau mendengarkan atau nggak mau Dia bercerita? tuh sebenarnya nggak mau ngikutin kehendak itu tuh. Oh, Nah, gitu. Iya, jadi sebenarnya dia pun nggak mau sebenarnya ya. nah, tapi Oh. tapi akhirnya ketika balik lagi ke pasangannya ya terus dilakuin. Nah, itu kan udah mulai nih. Oh, mulai ada pertanyaan. Nah, Iya, itu iya. biasanya kalau kayak gitu bisa jadi itu adalah bibit-bibit awal Bibitnya, nih. benar. Bibit-bibit awal sebuah hubungan dikatakan toksik. Oke. Nah, itu menarik tuh kayaknya. Nah, itu menarik nih. Nah, terus juga ada hal lain nih yang ternyata juga termasuk dalam toksik gitu. Bahwa toksik itu tidak hanya dalam hubungan, tapi ternyata dalam sebuah keluarga juga ada. Waduh, Ternyata. ada ya. Jadi hal-hal yang tadi disebutkan gitu yang toksik mungkin seperti apa ya? Memaksakan kehendak. Ya gitu memaksakan kehendak atau misalkan menjelek-jelekan anaknya sendiri, membanding-bandingkan Oke. gitu kan. Atau pokoknya intinya adalah hal-hal yang membuat si anak itu merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Oke. Nah, itu tuh ternyata katanya itu tuh bisa termasuk ke dalam toksik gitu. Hal Jadi toksik kayak dalam keluarga. Toxic parenting gitu ya. Nah, iya. Oh, oke. Misalkan kayak pokoknya kamu harus ngikutin apa kata ayah gitu. Ayah yang paling benar, kamu enggak. Nah, misalkan kayak gitu ya gitu. Katanya itu tuh termasuk dalam toxic parenting gitu. Jadi ketika orang tua memaksakan kehendaknya, merasa bahwa dia tuh yang paling benar, superior, meskipun ternyata ya kondisinya nggak kayak gitu. Bahwa yang benarnya itu ternyata nggak yang diucapkan oleh orang tuanya gitu. Tapi karena ya dia menganggap bahwa omongan dia adalah yang paling benar, akhirnya dia paksain ke anaknya. Nah, kondisi itu tuh membuat anaknya akhirnya nggak nyaman dan ngerasa wah ini toksik nih keluarga nih gitu. Oke. Nah, katanya kayak gitu sih gitu. Terus juga kalau misalkan di hal yang lain ya selain keluarga gitu. Atau mungkin sebelum ke yang satu lagi, kalau kamu sendiri gimana Lis melihat ternyata di keluarga juga ada lah kayak Oke. gitu. Nah, tadi aku sebenarnya waktu Ajis ceritain tentang ada loh yang toksik dalam sebuah keluarga. Aku juga agak ternyata ada gitu ya. Karena kan mungkin selama ini aku ngerasa yang treatment yang diberikan oleh keluarga aku itu adalah treatment yang benar gitu. Tapi mungkin emang ya di luar sana kan belum tentu itu kayak keluarga aku gitu Jis. Betul. Nah, mungkin nanti kita bisa ini Jis apa kayak karena aku adalah orang yang nggak ngerasain adanya toxic parenting, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut di orang yang memang merasakan atau terdampak langsung. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini sobat yang memang punya cerita sendiri atau ingin bahkan datang langsung ke kita, mungkin kita bisa Jadi bisa kita wadahin untuk nanti teman-teman bercerita tentang kayaknya menurut dia pola asuh dari orang tuanya atau keluarganya itu ya bisa dikatakan toksik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita ini sekarang ngebahas dulu lah hal-hal umumnya hal-hal gitu ya. umumnya atau yang menurut kitanya nih. Nah, nanti untuk lebih dalamnya, untuk biar lebih jelasnya, kita akan memberikan kesempatan kepada sobat-sobat semua yang memang ngerasa pernah mengalami dari salah satunya gitu. Kalau misalkan pernah mengalami hubungan toksik, ya silahkan gitu. Kita akan membuka lebar bagi sobat untuk mau cerita, atau mungkin juga tadi masalah parenting. Dan yang terakhir, ini juga ternyata ada lagi nih, yaitu keadaan toksik di lingkungan kantor. Waduh, ini juga menarik nih kayaknya. Jadi mungkin bisa dibilang toxic office gitu, atau mungkin pokoknya intinya adalah kondisi ketika kamu berada di lingkungan kerja yang tidak baik gitu.
lingkungan kerja ini lebih ke perusahaannya atau teman kantornya, Jis? Nah mungkin bisa jadi perusahaannya, bisa jadi juga teman Iya, kantornya. benar. Bisa jadi misalkan kalau perusahaannya itu karena dia pokoknya Jam kerjanya yang berlebihan iya, gitu kan. Nggak ada upah lembur gitu. Nah kayak gitu itu kan ya toksik kan, maksudnya Iya. maksudnya itu kasarnya adalah memperbudak lah gitu, atau juga memaksakan ke pekerja tuh untuk terus bekerja tanpa henti gitu. Tapi Capai target perusahaan gitu. nah tapi imbalannya nggak sebanding gitu. Iya, Nah itu kan juga udah termasuk nih ke dalam hal-hal yang toksik tadi. Dan beberapa ada yang karena itu kebutuhan akhirnya ya udah tetap dilakukan. Akhirnya timbullah mulai penyakit-penyakit. Maksudnya perasaan ketika dia tuh jadi nggak semangat lagi buat kerja, atau misalkan akhirnya karena kerjanya berlebihan akhirnya ngaruh ke fisik gitu kan. Nah itu kalau misalkan dari perusahaan. Nah kalau teman kantornya bisa jadi misalkan teman kantornya julid, sering ngegosipin dia, biasanya gitu kan. Gitu ya, atau misalkan gini, ketika kita terlalu rajin misalkan kasarnya gitulah, orang lain malah menilainya dasar ini mah penjilat nih pasti gitu. Nah pokoknya kalau misalkan di teman-temannya itu kayak gitu tuh, teman-temannya itu mulai kayak mengadu domba lah, pokoknya ngomongin hal-hal jelek lah. Gitu. Keren ya, kayak apa, aku ngebayanginnya sih memang hal-hal ini selama ini sudah sering terjadi, cuman kita belum tahu bahwa saya itu disebut dengan toxic tadi ya, toxic employee atau toxic office mungkin ya. Oh iya. Ternyata itu juga ya toxic gitu, maksudnya masuk ke dalam hal yang berbau toxic gitu. Karena aku juga sering lihat lah teman-teman aku yang di sosmed gitu ya mengeluh tentang pekerjaannya, dan yang sering dia keluhkan teh adalah ya ini kok teman-teman kerja kayak gini mah aku juga nggak nyaman gitu. Aku juga kayaknya takutnya nanti malah bukannya fokus ke kerjaan, akhirnya malah mikirin hal-hal yang tadi gitu. Nah itu kan akhirnya akan menimbulkan masalah baru lagi gitu, dan itu udah banyak lah ternyata kejadian. Nah itu juga nih kalau misalkan ada sobat-sobat semua yang sekarang lagi bekerja dan ternyata entah itu perusahaannya yang toksik atau mungkin ternyata teman-teman kantornya gitu. Nah itu juga bisa datang ke kita, kontakin kita langsung aja sih ya. kita akan ngasih lah gitu tempatnya untuk kalian bercerita, biar biar terluapkan lah intinya mah gitu. Terluapkan dan bisa ngasih ini Jis, insight lah buat teman-teman yang lain kan, nah, sobat-sobat yang lain, jadi kayak punya gambaran, oh ternyata ada loh perusahaan yang mungkin banyak orang Jis nggak sadar dia lagi di kondisi itu. Nah, jadi ketika nanti teman-teman bercerita kan jadi oh iya ya ternyata udah toksik ya gitu kan. Nah gitu juga, dan juga siapa tahu itu bisa menjadi kayak tips juga, dan juga pemberitaan bahwa ini nih ada kayak gini biar kalian tuh bisa menghadapi gitu. Kalau misalkan nanti dalam hubungan tiba-tiba bertemu kondisi itu tuh toksik dan bisa wanti-wanti gitu. Kalau misalkan tadi yang kedua itu yang masalah parenting. Nah misalkan parenting juga kayak gitu. Kalau ternyata kamu tuh berada di keluarga yang posisinya kayak gitu, wah ini tuh udah toksik gitu. Iya, ataupun yang terakhir yang bekerja gitu. Nah akhirnya nanti harapan kita adalah ketika kesadaran itu sudah muncul, itu bisa menjadi awal terselesaikannya masalah tersebut. Lebih cepat ditangani lah. Nah, itu sebetulnya yang kita harapkan gitu. Makanya di episode kali ini kita berusaha untuk kita ngobrol dulu lah masalah-masalah apa sih ya? Masalah apa sih yang sebenarnya masuk ke dalam kategori toksik, dan kita mencoba ke dalam 3 hal ini dulu aja gitu. Yang emang ini juga seringkali kita dengar dari teman kita gitu. Kalau misalkan teman yang lagi lagi bekerja ya dia mungkin sedang mengalami fase toksik di kantor itu tadi gitu kan, atau ternyata keluarganya kayak gitu, dan ya kita sangat terbuka sekali lah untuk misalkan mereka mau bercerita di sini gitu. Karena memang ini justru aku juga pernah dengar gitu ya, kayak yang tadi sih yang masalah toksik di perusahaan gitu kan, tapi lebih ke lingkungan kerjanya Jis. Oh lingkungan kerja. Iya, jadi kayak ada orang yang terlalu ambisius gitu tanpa dia sadari dari ambisiusnya dia akhirnya membuat orang lain terlihat biasa-biasa aja Jis. Iya kan ya, jadi kayak misalnya nih seharusnya jam kerja itu 8 jam dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 4 gitu kan. Nah karena dia saking ambisiusnya, dia tuh saking fokusnya gitu ya, dia bisa bekerja sampai larut malam meskipun gak dibayar gitu. Karena dia ngerasa ya aku emang passion aku nih, kerjaan ini emang kayak bener, bidang aku nih, emang aku banget di sini. Nah tanpa dia sadari kan, karena dia bekerja begitu maksudnya melebihi dari ketentuan yang ada, akhirnya orang-orang yang bekerja sesuai aturan dianggap, lalu kok udah pulang sih jam segini lah. Benar. Akhirnya dibandingkan kan. Tuh lihat dia aja sampai lembur loh gitu. Dia aja rela loh, nggak dibayar loh itu gitu. Kayak loh
kan saya yang memang sudah semestinya sesuai Nah, ya benar, ketentuan. itu benar sih, benar. Gitu kan ya? Ya, itu benar. Aku jadi kayak teringat gitu, kayak oh iya aku pernah dengar cerita itu gitu. Mungkin nanti teman-teman yang memang dalam kondisi itu bisa ngerti, oh ternyata emang karena teman akunya aja yang begitu, akhirnya aku dianggap biasa-biasa aja, jangan menyalahkan diri sendiri gitu loh, Jis. Jadi jangan kayak emang aku pulang sesuai jam itu salah. Ya enggak, Jis, enggak salah. Nah, gitu, ya benar. Kadang juga akhirnya gitu, kenapa sih nggak lebih semangat lagi gitu, atau kayak dianggap pulang tepat waktu itu, lu males-malesan ya. Padahal kan nggak gitu ya. Maksudnya emang secara kesepakatan kerjanya juga emang itu jam kerja pulangnya. Jam kerjanya. Iya benar. Kecuali jam kerja jam 8 dia datang jam 9, pulang jam 3. Oh ya itu beda lagi. Itu kalau mah itu agak menyalahi aturan. menyalahin aturan kan. Iya, Kalau itu bener. ya wajar, itu emang salah Ji. Ya sih benar sih, itu benar. Itu Kan? itu benar banget Kayak itu. aku tadi agak waktu kita mention masalah itu kayak oh iya ya. Ada hal-hal yang pernah lah, ada teman, bukan aku sih, aku belum ngalamin hal kayak gitu. Tapi teman aku yang cerita, iya dia ngerasain hal kayak gitu, Jis. Akhirnya dia yang bekerja sesuai aturan dianggap tidak terlalu berdedikasi gitu lah. Oh. Iya kan? Aduh, ini cukup menarik sih. Wah, itu bisa sih nanti dibahas lebih lanjut nih. Kayaknya kalau ada dari sobat podcast yang memang relate banget gitu ya sama ini, kayaknya kita bisa bicara lebih dalam Ya, lagi. kita akan ya berusaha bincang lebih lebih seru lagi lah pokoknya gitu. kita bakal kupas tuntas lah gitu. Kupas tuntas lah tentang permasalahan itu. Iya, jadi sekali lagi untuk sobat-sobat semua, kalau misalkan ada yang punya cerita terkait 3 masalah tadi, yaitu toxic relationship, toxic dalam hubungan, kemudian yang kedua toxic dalam parenting, atau mengalami hal-hal yang ternyata yang dilakukan orang tua kita termasuk hal toxic. Iya. Nah, itu juga bisa. Terus yang terakhir, kalau misalkan kondisinya tadi bekerja di sebuah perusahaan yang entah itu perusahaannya toksik atau mungkin lingkungan kerjanya yang toksik, yang sering ngejulidin lah, yang sering membanding-bandingkan lah perusahaannya dengan karyawan yang lain lah kayak gitu. betul. Oke, paling itu aja ya buat hari ini, aja adalah episode sebagai kali ini pembuka aja. pengantar aja untuk nanti kebahasan yang 3 ini. kita tunggu banget ya buat kita sobat-sobat semuanya yang memang punya ceritanya atau bahkan ingin menceritakan cerita temennya karena tidak ingin ngerasa kayak aduh malu bang kayak ya gini. boleh misalkan Ya, diwakili gitu, nggak juga apa-apa. boleh gitu, nggak apa-apa, kita mah sangat terbuka aja sih ya. Ya betul sekali, dan juga kalian bisa langsung aja DM kita di Instagram, kita bisa di TikTok, Sahabat Podcast. Sahabat Podcast juga bisa ya. Oke. Paling gitu aja sih Ya, semoga dari sini juga dapat manfaat ya, walaupun mungkin tidak banyak gitu Ya mungkin hari ini kita hanya berusaha aja lah menyampaikan apa yang kita tahu dan apa yang kita pikirkan terkait hal toksik ini gitu. Dan untuk kita harapin juga ya. jadi untuk lebih jelasnya ya balik lagi, hanya orang yang merasakan yang bisa lebih tahu gitu. Biar apa yang kita ceritakan juga nggak kayak tong kosong nyari bunyi. Nah gitu itu betul. Makanya kita mengundang langsung aja nih orang yang mengalami hal tersebut. Ya. Oke, sampai situ aja. Saya Haji Setiawan. Saya Oli Lubis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.